Haleluya. 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 Apakah saudara baik-baik saja? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapkan hati saudara, siapkan Alkitab saudara, dan siapkan catatan saudara. Tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yang sudah disiapkan oleh Bapak Gembala kepada kita, tidak menyerah pada kesenangan sesaat. Satu kali lagi, tidak menyerah pada kesenangan sesaat. Kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim 16 ayat 14 sampai 21. Hakim-Hakim 16 14 sampai 21. Saya ayat pertama dan selanjutnya jemaat Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, mari kita dengan segenap hati saudara kekasih dan kuat-kuat suaranya. Amin. Amin. Oke. Di ayat 14. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok, tenunan dan lungsing itu. Jemaat Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana binti kau berkata, aku tidak kepadamu, padahal hatimu tidak tertulis. Sekarang berarti kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau memberitakan kepadaku tentang apakah kekuatanmu yang besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Kepalaku tidak pernah bersyukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang hadir. Jika Tuhan berkekuatan para menjauh daripadaku, aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson itu kepadanya, lalu dipanggilnya seorang laki yang sehingga mulai Simson menundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah bergerak daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, menculik keuangannya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan perkainan yang tidak dialami. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini kita masuk untuk belajar, saudara kekasih, ya, kepada hakim-hakim yang diangkat Tuhan, hakim-hakim yang keempat bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sudah katakan tadi, judul firman Tuhan kepada kita apa saudara? Tidak menyerah pada kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat berbicara tentang kesenangan jangka pendek atau kesenangan dalam waktu singkat. Saya ambil satu contoh supaya kita lebih mengerti. Ketika seseorang bekerja keras dan menabung uang, dan dari hasil pekerjaannya untuk bisa dia membiayai
kuliahnya. Mungkin orang tuanya tidak bisa membiayai kuliahnya. Terpaksa dia harus bekerja dulu dan hasil dari pekerjaannya ia akan menabung. Dan uang yang diperolehnya itu sangat berharga kepadanya. Katakan amin. Dan sesaat dia bersama dengan teman-temannya pergi berbelanja. Contohnya ya saudara, pergi ke mall. Dan ketika dia melihat sesuatu atau barang, dan dia sangat menyukai barang itu, dan dia mau untuk membeli barang itu. Nah, perhatikan pelajaran di sini saudara. Karena dia melihat barang itu sangat diinginkannya, padahal sebenarnya barang itu belum penting untuk dibutuhkan sekarang. Tetapi karena keinginannya, kemauannya, sehingga uang yang sudah ditabung itu dia keluarkan, dia beli namanya. Target utamanya ketika dia masuk di salah satu universitas, satu targetnya dia harus selesai, dia harus sukses, dan setelah itu dia akan bekerja. Berjalannya waktu, dia lebih memilih kesenangan yang sesaat, jangka pendek. Dia mulai tergoda dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Dia mulai berpacaran. Ketika mereka sedang berpacaran, apa yang divisikannya itu, apa yang menjadi tujuan awalnya, tidak diingatnya lagi. Dia hanya mengingat kesenangan sesaat. Apa yang terjadi? Tidak tercapai kepada tujuan awalnya. Kenapa? Sudah salah melangkah. Ketika seseorang berpacaran dan mereka memutuskan satu sama lain, kita jaga hubungan ini sampai ke pernikahan. Di perjalanan hubungan mereka, apa yang terjadi? Mereka lebih memilih kesenangan sesaat. Sebelum mereka diberkati di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh semua jemaat, mereka sedang melakukan hal-hal yang buruk. Dan ini pelajaran bagi kita. Makanya firman Tuhan datang kepada kita agar kita tidak menyerah pada kesenangan sesaat. Katakan amin. Katakan amin. Nah, setiap hal-hal yang kecil dan pilihan seketika atau kesenangan sesaat dapat benar-benar menghancurkan tujuan jangka panjang. Jangka panjang berbicara tentang waktu yang lama. Waktu yang lama. Dan ini, ya saudara kasih, berbicara kehidupan kekekalan saudara. Karena tujuan kita ikut Tuhan hanya satu. Merebut mahkota, yaitu surga yang kekal. Nah, saudara yang kekasih, jangan biarkan kita menyerah pada kesenangan sesaat yang akan menghambat kesenangan yang saudara inginkan itu. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, jangan menyerah kepada godaan. Katakan amin. Katakan amin. Namun saudara kekasih, seringkali orang membuat pilihan yang bodoh. Dia lebih memilih kesenangan sesaat yang hanya sifatnya sementara, dan itu tidak kekal. Itu akan membawa dia kepada kehancuran. Dia lebih mengikuti kata hatinya. Dia lebih mengikuti keinginan dagingnya
tujuan akhir hidupnya. Bagi kita jemaat Tuhan, biar ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan kita menyerah kepada kesenangan sesaat yang hanya bersifat sementara dan tidak membawa keuntungan kepada saudara. Bahkan itu membawa kerugian kepada saudara. Katakan amin. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 14 sampai 21, dan nanti jemaat Tuhan boleh membacanya kembali di rumah mengenai cerita Simson, ya saudara kekasih, dari pasal 16. Boleh saudara nanti lewat di pasal 15, 16 dan seterusnya ya, supaya saudara lebih mengerti. Nah, ini contoh bagi kita bagaimana Simson mengalami kejatuhan karena ia tergoda oleh bujuk rayu siapa saudara? Delilah. Dia tidak mengingat panggilan Tuhan yang luar biasa kepadanya. Dia tidak mengingat ada satu visi yang dititipkan Tuhan kepadanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Ia tergoda oleh bujuk rayu Delilah. Dia tidak mengingat jangka panjang yang seharusnya hidupnya harus mempersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Tetapi akhirnya Simson menyerah pada kesenangan jangka pendek. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa yang sedang dilakukan oleh siapa saudara? Oleh Simson. Dia menyerah kepada kesenangan sesaat. Dan itu mengancam hidupnya. Itu mengancam karirnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai determinasi. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Apa yang kita harapkan, kita harus memiliki tekad untuk sampai ke situ. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus bisa menahan diri dari kesenangan sesaat demi kehidupan jangka panjang. Dan outputnya adalah keselamatan kekal. Hasil akhir dari kita menahan diri dari kesenangan sesaat, akhirnya surga yang kekal jadi milik kita. Kehidupan yang kekal jadi milik kita. Katakan amin. Ini harus ada di benak saudara. Hal-hal apa yang menghambat saudara sampai kepada kekekalan lepas kala itu? Sangguplah saudara untuk menahan diri. Dan kenapa kita sanggup saudara? Karena kita punya Roh Kudus yang menolong kita untuk tidak menyerah kepada kesenangan sesaat. Katakan amin. Dan kita akan pelajari bersama-sama saudara yang terkasih lebih dalam lagi. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya agar kita tidak menyerah pada kesenangan sesaat? Yang pertama, pusatkan perhatian kita pada tujuan. Sekali lagi, bagaimana caranya agar kita tidak menyerah pada kesenangan jangka panjang? Yang pertama, pusatkan perhatian kita kepada tujuan. Simson adalah seorang nazir Allah. Sejak dalam kandungan
Tuhan, ia telah dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel. Dan Tuhan memenuhi hati Simson dengan roh Tuhan, sehingga Simson dapat melangkah dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Sebab waktu itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Filistin. Dan karena itu orang Israel membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memilih Simson menjadi pemimpin atas mereka. Itu berarti tujuan utama Simson dipilih Tuhan menjadi hakim adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Filistin. Jadi Simson harus memfokuskan diri pada penyelamatan Israel dari tangan orang Filistin, agar tujuan jangka panjang yang sudah dipercayakan Tuhan kepadanya tidak terhambat. Tetapi sangat disayangkan, Simson tergoda dan menyerah pada kesenangan jangka pendek. Yakni saudara kekasih, dia mencintai wanita yang tidak mencintainya, yang menjerumuskan dia. Saudara nanti bisa membacanya kembali di Hakim-Hakim 16 ayat 4. Nah, tidak fokus pada tujuan pasti gagal. Sekali lagi, tidak fokus pada tujuan pasti gagal. Masing-masing kita yang ada di tempat ini pasti memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak. Kalau saya tanya satu persatu, pasti saudara punya tujuan dalam kehidupan ini. Dan kalau saudara tidak fokus kepada tujuan, pasti gagal. Perhatikan di Hakim-Hakim 16. Delilah berkali-kali dia menggoda Simson. Godaan pertama belum menyerah. Di godaan kedua belum juga menyerah. Di godaan ketiga belum juga menyerah. Nah, setelah kita baca tadi, mulai dari ayat 14 sampai 21. Di godaan keempat, dia menyerah. Apalagi kalau wanita itu mulai menggoda dia. Dikatakan firman Tuhan, Delilah merengek-rengek, dia menangis-menangis sekuatnya. Sayang, kalau benar engkau mencintai saya, ceritakan dari mana kekuatanmu itu. Nah, ini runtuh kekuatan laki-laki di tangan perempuan. Karena rayuan daripada perempuan. Ada banyak laki-laki runtuh kekuatannya. Bahwa pada waktu dia dirayu perempuan, bukan hanya dirayu, dia melihat saja. Runtuh kekuatannya. Tidak ada penguasaan dirinya. Di ayat yang sudah kita baca, dia tidak bisa menahan diri karena rayuan daripada Delilah. Delilah mulai sayang-sayang dia. Dan Alkitab mencatat, Simson tidak tahan hatinya. Seberapa kita yang tidak tahan kepada godaan? Baik kita yang masih pemuda-pemudi, baik kita yang sudah berkeluarga, dengar baik. Seberapa kita tidak tahan kepada godaan? Saya mau katakan pada hari ini, tahan hatimu, tahan dirimu untuk tujuan kekekalan. Katakan amin. Kita harus mampu menahan diri untuk tujuan kepada kekekalan. Jangan menyerah kepada
Haleluya, saudara kekasih. Itu dia, saudara. Mari kita fokus kepada tujuan kita. Karena saudara, kita semua harus tahu bahwa tujuan hidup kita akan terjadi, ya saudara kekasih, terus menerus. Dan tujuan hidup kita tidak akan terjadi dengan cepat atau instan. Perjalanan iman kita ikut Tuhan tidak instan. Penuh dengan perjuangan. Kita akan menghadapi proses demi proses. Dan saya mau katakan pada jemaat Tuhan, jangan pernah menyerah. Katakan amin. Pastikan kita sampai kepada tujuan akhir kita. Apapun yang menghambat perjalanan iman kita, saudara tidak boleh menyerah. Saudara harus memastikan sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Katakan amin. Pastinya saudara punya tujuan. Tujuan hidup. Apakah saudara tidak punya tujuan hidup? Siapa yang di sini tidak punya tujuan hidup? Coba angkat tangannya. Supaya kita berdoa. Tidak ada? Siapa yang punya tujuan hidup? Coba angkat tangannya. Semua kita punya tujuan hidup. Katakan amin. Katakan amin. Dan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini mengajari kita agar kita tidak menyerahkan kesenangan jangka panjang itu kepada kesenangan jangka pendek. Itu akan membahayakan saudara. Keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara bisa copot, bisa hilang kalau saudara memilih kesenangan sesaat. Kalau saudara kekasih punya satu tujuan, saudara mulailah fokus kepada tujuan saudara itu. Dan saya percaya apa yang saudara inginkan bisa tercapai. Dan tetapi apabila ada seseorang yang memiliki tujuan dan dia tidak fokus kepada tujuannya itu, saya sudah katakan dari awal, dia pasti gagal. Mungkinkah di antara kita saudara ada yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan banyak hal? Ada beberapa pekerjaan yang kita selesaikan. Bahkan kita serba bisa. Namun, kalau kita tidak dapat menguasai pekerjaan itu, pasti pekerjaan itu tidak akan terselesaikan dengan maksimal. Tidak akan terselesaikan dengan efektif. Dan kalau fokus kita hanya satu pekerjaan, pasti kita akan bertekun di dalamnya dan akan menyelesaikannya dengan baik. Dan hasilnya memuaskan, efektif. Kalau kita sudah punya satu tujuan, apapun gangguan tidak boleh mempengaruhi pandangan kita kepada tujuan awal kita. Saya kasih contoh. Waktu Mama Gembala dan tim datang, saya tahu karena Pak Ye sudah pesankan jam 11 kita akan jemput. Dan saya harus berpikir gimana caranya pekerjaan yang saya kerjakan harus selesai. Fokus utama saya menyiapkan makanan.
Kalaupun terlambat, saya tidak pergi jemput, tidak masalah. Tetapi fokus utama saya untuk menyiapkan makan siang. Nah, gimana caranya supaya makan siang sebelum jam 11 itu sudah selesai? Dan di pikiran saya juga sedang berpikir untuk sorenya. Memang beberapa di antara kita sudah mengambil bagian. Karena saya juga berpikir, secepatnya juga saya harus siapkan. Kenapa? Karena mereka datang, tidak mungkin saya ada di belakang. Masak-masak, ibu pendetanya sibuk di belakang. Saya harus berpikir. Dan beberapa anak-anak Tuhan membantu di sini. Dan saya beri tugas itu sesuai dengan apa yang saya fokuskan. Sebagian memang mereka mengerjakan untuk sore. Tetapi saudara, saya harus kontrol. Ayo ini dulu siapkan. Nanti setelah ini baru kerjakan itu. Jadi di pikiran, di hati saya, fokus utamanya itu adalah makanan siang. Beberapa jam kemudian, ada yang belum selesai. Tapi Bapak bilang, ayo kita jemput. Gimana caranya? Supaya yang tujuan awal saya itu harus selesai semua, saya minta tolonglah kepada Oma. Sisanya Oma selesaikan. Nah, ini saya kasih contoh bagi kita. Kalau kita memiliki satu tujuan, untuk sampai ke tujuan itu pasti ada hambatannya, ada gangguannya. Dan pastikan hati dan pikiran saudara tetap tertuju kepada tujuan saudara itu. Saudara boleh memahaminya? Amin. Nah, di dalam Tuhan kita punya tujuan. Saya ulang lagi, adalah kekekalan. Nah, untuk sampai kepada kekekalan itu, fokus kita itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Boleh saudara bekerja, boleh saudara menempuh pendidikan, boleh saudara mengejar karir, tetapi di hati dan pikiran saudara, saya harus sampai kepada tujuan akhir saya ini. Sehingga tidak ada alasan untuk saudara meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan saudara dengan Tuhan, meninggalkan ibadah. Karena fokus saudara di dunia ini bukanlah pekerjaan, bukan rumah tangga. Itu hanya bonus supaya saudara mengerti. Kalau fokusnya pekerjaan, keluarga, dan yang lain-lain, saya percaya gagal fokus. Bukan berarti itu tidak butuh, kita butuh. Berkaryalah selama kita ada di dunia. Tetapi di hati dan pikiran saudara, fokus utamanya hidup kekal itu. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga kalau saudara tahu pasti fokus utama saudara kekekalan, apapun yang mengganggu iman saudara, itu tidak akan bisa menghalangi saudara sampai kepada kekekalan. Saudara akan menahan diri kepada kesenangan jangka pendek itu. Saudara akan mampu menahan diri. Kenapa? Karena di hati dan pikiran saudara ada satu tujuan, harus sampai kepada panggilan Tuhan. Dan inilah contoh bagi kita Simpson. Dia tergoda kepada rayuan Delilah. Dia tidak ingat lagi panggilannya itu besar. Anugerah yang paling besar itu bagi hidupnya, untuk bisa menyelesaikan misi Tuhan, misi Allah, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Itu gagal. Kenapa? Dia tidak memfokuskan dirinya kepada tujuan Tuhan memanggil dia. Haleluya saudara kasih. Haleluya saudara.
tujuan jangka panjang kita untuk kehidupan rohani. Kita buka kitab kita, Yohanes 43 ayat 18 sampai 19. Satu orang bacakan bagi kita. Jadi saudara kekasih, tujuan jangka panjang kita yang pertama itu kehidupan rohani. Kita buka Alkitab kita, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Boleh satu orang bacakannya dengan suara yang keras. Yesaya 43. Dapat kok? 18-19, satu orang bacakannya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari kemarin. Berbakalah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendaklah membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, perhatikan di depan. Jangan ingat-ingat masa lampau. Sekarang yang perlu kita perhatikan, tujuan pertama kita adalah kehidupan rohani. Dan setelah itu pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Yang pertama, kehidupan rohani kita. Nah, dikatakan dengan firman, jangan pikirkan pada masa lampau. Sebelum kita lahir baru, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin latar belakang kita atau dosa yang mengikat kita, contohnya judi, kenajisan, rokok, mabuk, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan berkata, jangan ingat di masa lampau. Supaya kita sampai kepada tujuan rohani kita. Tujuan rohani kita tadi apa, saudara? Surga yang kekal. Sampai di sini saudara nangkap? Amin. Tujuan akhir kita tadi apa, saudara? Coba ngomong. Tujuan akhir kita tadi apa, saudara? Surga yang kekal. Nah, untuk sampai kepada surga yang kekal, firman Tuhan tadi, Yesaya 43, 18, 19, lupakan apa yang lampau. Lupakan hal-hal yang menghambat saudara kepada kekekalan. Sakit hatikah? Marahkah? Dendamkah? Dan lain sebagainya. Untuk sampai kita kepada kekekalan itu, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dan kita harus menjauhkan apa larangan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kita akan sampai kepada tujuan awal kita. Nah, apa lagi yang merupakan tujuan kita? Pekerjaan. Kalau seseorang yang masih bekerja, artinya saudara kekasih, dia bawahannya. Fokus utamanya bagaimana caranya supaya dia bisa buka usaha sendiri. Itu fokusnya. Kalau kita tanya kepada orang atau karyawan, apa fokus utamamu? Ketika kamu bekerja, saya akan tabung uang supaya saya bisa buka usaha sendiri. Kalau dia tidak punya fokus, tujuan, saya percaya sampai dia tua pun dia akan tetap jadi karyawan. Tetapi kalau dia punya tujuan, dia akan buka usaha yang baru. Saya tidak akan mau terus jadi karyawan. Dia akan tabung uangnya. Haleluya, saudara kekasih. Dia akan hindari kemalasan. Karena dia punya fokus ke depannya. Supaya dia bisa jadi bos sendiri.
Seseorang yang sudah punya pekerjaan atau usaha, dia harus punya tujuan. Bagaimana caranya supaya pekerjaan saya ini sekarang ini bisa saya kembangkan. Kalau orang yang sudah nyaman dengan hasil yang dia dapatkan, dia tidak akan berkembang-kembang. Seseorang yang sudah punya pekerjaan, dia harus punya inovasi. Bagaimana memajukan usahanya itu. Ya, contohnya lah, saya contohkan Pak Yes. Mereka punya usaha tahu tempe. Yang beberapa bulan yang lalu Pak Yes cerita, dia lagi memikirkan sesuatu hal untuk usahanya ke depan. Nah, kedua keluarga ini, maksudnya satu keluarga ini saudara, harus punya ide gimana caranya untuk memajukan usahanya itu. Kalau dia sudah punya ide di situ, tujuannya hanya ke situ. Fokusnya hanya ke situ untuk memajukan usahanya. Ya mulailah timbul ide, mulailah timbul gagasan apa yang akan saya buat. Contohnya, di akhir bulan kasih tips sama pembeli. Fokus kita di situ, tujuan kita di situ. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Contohnya lagi, kita punya tujuan pendidikan. Nah, kalau kita tanya satu persatu anak-anak kita ini yang menempuh pendidikan, kalau kita tanya fokusnya apa? Saya mau tanya dulu. Tahu kosong dia apa fokus pendidikannya? Sarwi. Fokus utamanya apa di pendidikan? Apa? Belajar. Nah, fokus utamanya saudara, dia harus selesai pendidikan SMA. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Gimana caranya supaya dia selesai kelas 3 SMA? Dia harus fokus. Dia harus belajar. Tidak boleh malas. Tidak boleh bolos. Karena yang dia kejar ijazah tamat SMA. Supaya dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Atau mungkin dia melamar pekerjaan. Dan dia akan menghindari hambatan-hambatannya. Apa hambatannya? Pacaran? Bebas. Sebelum waktunya. Banyak orang putus sekolah. Benar atau tidak? Benar? Banyak. Putus sekolah kenapa? Hamil duluan. Banyak putus sekolah. Dan tidak sampai kepada tujuan awalnya itu. Saya terangkan satu-satu supaya saudara memahami. Kita juga punya tujuan rohani, saya sudah sampaikan tadi. Apalagi saudara punya tujuan? Pernikahan. Yang belum menikah, yang nona-nona ini, kedepannya, kalau saya tanya, ada nggak tujuan untuk menikah? Pasti ada. Benar? Benar? Mana suaranya? Benar? Atau tidak mau menikah? Yang nona-nona? Tidak mau? Jadi biar khawatir. Pasti mau lah. Ini karena malu-malu, Sah. Kalau ditanya pasti mau. Dan yang sudah berkeluarga pasti punya tujuan keluarganya supaya keluarganya harmonis dan bahagia. Setiap kita bukan hanya keluarga Kristen, tetapi keluarga yang di luar Kristen juga pasti menginginkan supaya pernikahannya itu, keluarganya itu tetap harmonis, bahagia. Nah, bagaimana caranya? Dengar baik, ini fokus utama kita supaya keluarga bahagia, harmonis. Benar ya saudara ya? Amin? Amin? Haleluya saudara. Masih di sini? Saya mau tanya Pak Maksi dulu. Apa yang Pak Maksi rindukan dalam rumah tangga? Pasti? Ya, harmonis. Kebahagiaan.
segudang pun uang, kalau tidak ada kebahagiaan, tidak enak keluarga itu. Dan bagaimana caranya? Itu kan tujuan utama. Perhatikan ya, supaya saudara mengerti, memahami. Itu kan tujuan utama. Di dalam rumah tangga itu harus harmonis, harus bahagia. Nah, apa yang perlu kita hindari? Itu harus ada di benak kita. Jangan selingkuh, ya. Apalagi, jangan buat kekerasan. Karena itu akan menghancurkan tujuan utama saudara. Membahagiakan istri, membahagiakan suami, membahagiakan keluarga. Itu efeknya ada loh, sama anak-anak juga. Itu yang perlu dihindari. Apalagi saudara, supaya bisa terjadi tujuan pertama saudara itu supaya keluarga harmonis dan bahagia. Saya mempercayai tidak ada rahasia suami istri. Saya percaya bapak-bapak di sini, ibu-ibu, ya, tidak ada rahasia-rahasianya sama suaminya. Simpan uang diam-diam, tidak tahu istrinya. Suami juga begitu, apa yang didapatnya dia simpan baik-baik. Dia hanya kasih ya seberapa yang dia mau saja. Saudaraku, itu bukan keluarga yang utuh. Dengar baik. Itu artinya kita tidak saling menghargai. Saya bersyukur, ya Bapak Gembala. Seberapa yang kami dapat berkat, dia serahkan. Pernah waktu pulang dari pelayanan mana saudara ya, Bapak kehabisan pulsa. Saya bilang, kan berkat tadi bisa pakai beli pulsa. Saya tidak mau. Saya serahkan dulu di tanganmu, baru saya minta. Luar biasa saudara. Saya bangga. Seberapapun itu harus jujur. Kalau mau hubungan rumah tangga saudara masuk kepada tujuan awal saudara itu harmonis bahagia, tidak ada rahasia. Saya tidak tahu bapak-bapak di sini pegang uang sendiri atau istrinya. Pak Yes, pegang sendiri uang atau serahkan sama ibu bendaharanya? Semua pegang. Haleluya. Saya kasih tips ya sama bapak-bapak. Hargailah istrimu. Saya tahu pasti semua masing-masing kerja keras. Coba kasih semua sama bendaharanya. Ini ibu pegang. Kalau kita serahkan sama istri, saya percaya saudara, itu artinya saudara percaya istri sepenuhnya. Kalau tidak, sebenarnya saudara belum mempercayai istri saudara. Apalagi tukang baga ya ini. Nanti dia kasih uang sampai pernah tamu ini ke mana ini. Sehingga ketika saudara menolong orang lain, istri juga tahu. Jangan seenaknya saja kalau saudara yang pegang uang, kasih sama siapa saja. Ini tidak masalah kita menolong orang lain, menolong keluarga. Ini keluarga hancur karena begini saudara ya. Banyak keluarga hancur sembunyi-sembunyi. Tolong keluarga yang satu sembunyi-sembunyi. Tolong keluarga yang satu sembunyi-sembunyi. Orang tua saya mengajarkan saya, kalau saya minta sesuatu kepada keluarga, contohnya, saya punya keluarga laki-laki, abang saya. Mama saya ajarkan saya, tidak boleh kau minta sama abangmu. Kamu harus minta melalui kakak iparmu. Supaya dia tidak enakan. Justru kalau kita minta sama kakak ipar, dia akan kasih. Bahkan lebih daripada apa yang kita minta. Dia senang. Kenapa? Karena dia rasa dia dihargai. Coba tanya-tanya ibu-ibu di sini. Kalau dia punya adik-adik daripada suaminya. Kita bangga. Amin. Nah, kembali kepada tujuan. Tujuan tadi harmonis dan bahagia. Amin. Dengar baik saudara. Saya sudah katakan tadi, jangan selingkuh, jangan buat kekerasan. Ya, saling mempercayai, tidak ada rahasia, saling terbuka. Baik dalam hal keuangan, pergaulan. Ada teman kami, ini saya kasih
kasih contoh bagi saudara. Saya tidak perlu sebutkan namanya karena itu memang etika. Waktu itu kita masih di Medan. Dia cerita ke saya, "Kak, doakanlah. Suami saya ini cemburu buta. Kenapa? Kalau ada nomor handphone laki-laki, saya simpan di nomor handphone saya. Oh, jadi masalah itu. Ada laki-laki demikian. Tidak mungkinlah suami kita tidak bergaul. Kalau kita sudah mempercayai satu sama lain, kita tidak akan cemburu buta. Apalagi kita kayak kami ini loh. Kita itu terus ya berinteraksi dengan semua orang. Saya tidak bisa melarang Bapak. Tidak bisa kamu omong sama perempuan, bahaya. Ini ada loh. Ada laki-laki demikian. Tidak bisa angkat telepon kalau laki-laki. Jadi saudara kekasih, saling terbuka. Banyak orang juga punya handphone masing-masing, baik istri dan laki-laki juga suami. Pakai password. Suaminya mau pinjam HP setengah mati, harus pakai password. Itu sebenarnya ada rahasia di dalam, tidak terbuka sama istrinya. Saya percaya bapak-bapak di sini ya handphonenya tidak pakai password. Apalagi ibu-ibunya ya. Benar ibu-ibu? Mana suara ibu-ibu di sini? Benar ibu-ibu? Benar? Itu dia. Tidak ada rahasia. Harus terbuka. Katakan amin. Makanya saudara kekasih, beberapa minggu yang lalu saya berkata sama Bapak, nanti coba kita pikirkan gimana caranya kita buat khusus ibadah untuk keluarga. Saya sedang merencanakan ini dan Bapak respon. Karena ada banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada keluarga. Katakan amin. Ini hanya saya singgung karena memang ini saya terangkan sama saudara supaya kita benar-benar tahu apa tujuan kita dan fokusnya ke situ. Hal-hal yang menghambat kita kepada tujuan kita hindari. Katakan amin. Sampai di sini saudara mengerti? Nah, saudara kekasih, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi. Yang pertama tadi apa saudara? Pusatkan perhatian kita kepada tujuan. Saudara sudah mengerti ya? Apa yang saya maksudkan? Pusatkan perhatian kepada tujuan. Kalau kita sudah pusatkan perhatian kepada tujuan, berarti ada yang harus kita hindari, ada yang harus kita buat supaya sampai kepada tujuan itu. Nah, poin yang kedua, menjaga komitmen kita pada tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk sampai kepada tujuan itu kita harus menjaganya dengan komitmen. Dan dari bahasa Latin komitmen ini komuter, artinya menyatukan, mengerjakan, menggabungkan dan mempercayai. Nah, orang-orang yang bisa menjaga komitmennya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Simpson tahu bahwa ia harus menjauhi Delila dari rambutnya. Makanya beberapa ayat sebelum yang sudah kita baca, dia menjawab pertanyaan Delila tadi, saudara kekasih, ketika Delila menanyakan, ya saudara kekasih, bagaimana caranya meruntuhkan kekuatanmu? Di ayat ke-7, Simpson berkata ini yang pertama sekali, jika aku diikat dengan 7 kali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah, di rayuan kedua, di ayat yang ke-11, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Dan di di ketiga, ya, saudara nanti bisa menemukannya di ayat 13. Ya, dan keempat di ayat 17 yang sudah kita baca. Nah, saudara yang terkasih, Simpson tahu dia punya komitmen untuk tidak menceritakan bahwa rambutnya tidak boleh dicukur. Makanya di yang pertama itu dia buat atau dikasih tahunya tidak benar. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi keempatnya dia menyerah, berubah setia dengan komitmennya.
Seberapa kita yang berubah setia kepada pasangan kita? Seberapa kita yang berubah setia tidak menjaga kekudusan? Seberapa di antara kita yang berubah setia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, ini dia saudara, yang jadi pelajaran bagi kita. Biarlah kita memiliki komitmen yang setia. Katakan amin. Katakan amin. Nah, seringkali kita tergoda untuk mengabaikan tanggung jawab yang kelihatan sepele. Saya kasih contoh. Ibadah itu kita anggap itu sepele. Kadang-kala. Makanya orang berubah setia. Tidak datang lagi ibadah. Pelayanan yang sekecil apapun tidak boleh kita anggap sepele. Kenapa? Kalau kita anggap sepele, kita akan berubah setia. Kita tidak akan mengerjakan pelayanan itu dengan segenap hati kita. Tetapi kalau kita anggap pelayanan itu berharga, maka sedapat-dapatnya kita tinggalkan apa yang menjadi kesibukan kita dan kita kerjakan pelayanan kita. Minggu yang lalu sudah disampaikan kepada kita, pelayanan itu paling berharga. Itu tanda karena kita berterima kasih atas kasih setia Tuhan. Kita melayani Dia. Katakan amin. Dan banyak orang saudara kekasih mengenai komitmen ini, mereka menganggap sepele. Sehingga apa yang menjadi tujuan mereka tadi tidak akan sampai. Nah, semakin kita konsisten dengan komitmen, semakin cepat kita mengalami pertumbuhan. Baik pertumbuhan rohani, pertumbuhan pelayanan, pertumbuhan pekerjaan, atau usaha maupun pertumbuhan intelektual kita. Nah, saya sudah sampaikan pada saudara tadi, saudara punya tujuan, saudara tahu apa yang harus saudara hindari, saudara tahu bagaimana saudara punya ide gagasan, ya, buat inovasi-inovasi baru atas pekerjaan saudara, atas pendidikan saudara. Nah, untuk sampai kepada tujuan itu tadi harus ada komitmen. Saudara mengerti sampai di sini? Harus ada komitmen. Seseorang yang punya tujuan hidupnya, dia sudah punya gagasan, dia tahu apa yang harus dikerjakannya, dia tahu apa yang harus dihindarinya supaya tidak bangkrut dia punya usaha. Tetapi kalau dia tidak punya komitmen, contohnya 1 bulan dikerjakannya, 2 bulan oke dikerjakannya, 3 bulan oke dikerjakannya, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya, dia menyerah. Dia melepaskan komitmennya itu, sudahlah, sampai kami pun mempertahankan ini. Biasa, seberapa yang masuk, seberapa kita dapat. Tahu saudara, itu sudah menyerah. Tidak kepada komitmennya. Seberapa kita yang menyerah kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebulan oke, setia, berdoa, baca Alkitab. Bulan berikutnya masih iya, bulan berikutnya lagi masih iya. Lama-kelamaan mulai mundur. Kasih mula-mula kita mulai hancur. Ini simpel. Jadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, dia masih menang. Benar ya saudara ya? Pada godaan pertama. Godaan kedua oke. Masih dia jaga, belum dia kasih tahu. Ketiga oke. Keempat, apa yang terjadi? Dia tidak tahan diri lagi. Menyerah. Sudah, pasrah. Oh saudara, jangan boleh begitu, tidak boleh. Tidak boleh menyerah. Katakan amin. Pastikan saudara tetap pada komitmen saudara. Kebanyakan orang saudara, ketika hancur-hancuran, baru dia ingat komitmennya. Oh, saya komitmen dulu sama Tuhan, saya harus setia, saya harus rajin, saya harus begini, saya harus mengasihi, dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita jaga itu, karena kita tahu komitmen itu penting dalam semua bidang kehidupan. Baik dalam pelayanan, ya, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pendidikan, pertemanan, dan lain sebagainya. Nah, secara umum saudara, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang menjalin keterikatan kepada diri sendiri dan orang lain. Komitmen juga bisa dilakukan melalui perjanjian. Nah, komitmen itu contohnya, kita berjanji setia satu sama lain. Itu kan kita berjanji. Nah, janji itu yang kita pegang. Kita buat sebuah komitmen. Tidak boleh apapun yang
mengganggu hubungan kita, kita tetap setia. Kita berjanji kepada Tuhan, keadaan sesulit apapun, saya tetap setia kepada Tuhan. Kita berjanji. Nah, sekarang kita pegang ucapan kita itu yang jadi komitmen bagi kita. Katakan amin. Sehingga apapun yang menghalangi kita, kita tetap pegang janji kita, komitmen kita. Katakan amin. Untuk setia kepada Tuhan. Contohnya lagi, nona-nona di sini, saya mau menikah kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, secara tidak langsung itu sebuah janji kita sama Tuhan. Tuhan, saya mau cari anak Tuhan. Nah, sekarang janji kita itu kita pegang. Siapapun yang datang harus koleksi. Ya, maksudnya koleksi itu bukan berarti banyak pacar, tidak. Artinya perhatikan satu-satu. Oh, yang ini kayaknya tidak. Oh, yang ini doakan dulu. Cerita kepada gembala saudara. Karena ini Simpson salah pilih. Dia memilih, dia jatuh hati kepada Delila, yang sebenarnya dia tidak mencintai Simpson ini, dia hanya cinta uang. Ini dia mengerengek-rengek kepada Simpson karena supaya dia dapat uang. Karena sudah janjian kepada raja-raja Filistin, kalau engkau mengetahui apa kelemahan daripada Simpson, maka kami akan membayar engkau. Nah, dia itu dekat sama Simpson bukan karena jatuh cinta, tetapi karena apa? Karena ada yang dia mau. Nah, anak-anak di sini perhatikan ya saudara ya. Walaupun masih dalam pendidikan, paling si Ernie saja yang sudah selesai. Kedepannya ada yang suka. Perhatikan baik-baik rohaninya. Jangan dulu pekerjaannya. Memang itu penting, tetapi yang utama adalah rohaninya. Baru perhatikan pekerjaannya apa. Karena cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau ada kebahagiaan, ada sukacita, kita bisa mendapat berkat. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Apakah saudara diberkati? Apa saudara diberkati? Haleluya saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk kebenaran firman. Jadi saudara kasih juru firman Tuhan kepada kita tadi apa saudara? Tidak menyerah pada kepada kesenangan sesaat. Yang pertama tadi, pusatkan perhatian kepada tujuan, dan setelah itu menjaga komitmen kita pada tujuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup Alkitab saudara dan kita akan bersyukur buat kebenaran firman.